Ria Agustina, pemilik klinik kecantikan Ria Beauty, ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ria dan asistennya DN ditangkap pada Minggu 1 Desember 2024 lalu saat sedang memberikan perawatan kepada 7 pasiennya. Berapa orang stafnya hari ini? Ada 2 aja. Cuma tinggal berdua tadi ya? Berdua. Berdua aja. Begini Bu, jadi kan dokter itu... Saya bukan dokter. Dari hasil penggeledahan ditemukan roller bekas pakai, krim serum, dan anestesi. Penyidik pun langsung menggiring Ria Agustina dan membawa sejumlah barang bukti ke Mapolda Metro Jaya. Selain memiliki klinik di Malang, Jawa Timur, Ria juga membuka praktik di Jakarta dengan menyewa kamar hotel dan apartemen. Ria membuka praktik di hotel-hotel dengan tarif 85 juta rupiah sekali tindakan. Biaya-biayanya cukup mahal, di atas puluhan juta sampai dengan 80 juta juga ada ya biaya sekali perawatan itu. Bahkan ada yang membayar sampai 80 juta. Ria yang tidak memiliki latar belakang tenaga medis membuat sejumlah pasiennya mengalami efek samping buruk setelah menjalankan perawatan kecantikan dengan teknik derma roller. Backgroundnya kan sarjana perikanan. Dia mengikuti beberapa pelatihan, akhirnya dia mengimprove. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak. Tak hanya menjalankan praktik tanpa SOP medis, alat medis serta krim wajah yang digunakan Ria juga tidak terdaftar di BPOM. Dokter gadungan ini pun dijerat Undang-Undang Kesehatan dan terancam penjara paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Ria Beauty melakukan promosi besar-besaran, tapi juga di satu sisi dia sudah menuliskan bahwa title-nya, gelarnya adalah sarjana perikanan begitu. Tapi masih ada saja masyarakat yang mau melakukan tindakan oleh Ria ini. Kenapa demikian ya dok? Kenapa bukan mencari dokter spesialis yang memang tersertifikasi untuk melakukan tindakan derma roller ini? Ya, oke. Jadi melihat semakin hype-nya perawatan di Indonesia, sebenarnya warga Indonesia itu dokter spesialis, bahkan ada dokter estetik yang katanya dokter estetik tapi dokter umum, lalu tenaga kesehatan, sampai ibu rumah tangga, sampai seperti Ibu R ini yang ternyata sarjana perikanan ya. Ini semua sedang ingin membuktikan sebenarnya bahwa bukan hanya di Korea, bukan hanya di daerah lain, di Amerika atau di mana itu tindakan perawatan itu bisa bagus. Itu sebenarnya yang pertama. Yang kedua, luar biasa keinginan pasien untuk cantik tanpa berpikir panjang bahwa yang dilakukan ini beresiko atau tidak. Yang ketiga, mungkin kemiringan harga. Kemiringan harga, karena kita itu semakin murah, semakin kita berminat tanpa memikirkan bahwa apakah betul demikian. Nah, selain itu promosi yang berlebihan sebenarnya nanti kita harapkan dari mungkin stakeholder kepolisian atau dari dinas kesehatan setempat apabila melihat ada postingan orang-orang selain R ya, saya rasa banyak RR yang lain sebenarnya, cuman belum ketangkap. Di lain pihak masyarakat kenapa mau? Nah itu dikarenakan kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang hati-hati pada saat memilih perawatan. Nanti diharapkan semuanya bisa sama-sama, jadi kepolisian lebih masif untuk memberikan edukasi bahwa hati-hati ya, melakukan praktek bukan dokter, kami akan tangkap dengan sanksi 12 tahun penjara dan seterusnya. Yang kedua, dari dinas kesehatan, semua klinik-klinik harus jelas bahwa sudah ada SIP dan sesuai dengan SOP pada saat dia melakukan tindakan. Yang ketiga, apabila dari ID mungkin akan melihat bagaimana dokter-dokternya itu sudah melakukan praktek, apakah ada STR, SIP-nya. Nah, lalu yang berikut dokter kulit pun mengedukasi kepada seluruh masyarakat bahwa ada sekitar 2.300 sampai 2.500 dokter kulit di Indonesia yang bisa didatangin dan bisa kita curhat ataupun memberikan keluhan kita dan diselesaikan sesuai jalurnya. Kalau derma rollernya
yang saya banyak dapat informasi dari rekan-rekan itu mungkin klinik kecantikan yang besar-besar ya, itu harganya lumayan fantastis sih. Justru kalau dibilang Bu Ria ini harganya fantastis, oh enggak. Beliau justru istilahnya bahasanya kaki lima lah dibandingkan dengan klinik-klinik di Jakarta sini. Mungkin itu jadi yang mereka jadi merasa kayak jadi ancaman lah. Mungkin dengan RA itu berapa kali tindakan itu langsung bagus. Dokter, ini kan juga banyak sekali memang promosi-promosi secara besar-besaran, secara gencar di media sosial, dan ini juga banyak melibatkan influencer begitu ya, membuat klinik atau sekedar di-endorse saja oleh kliniknya. Tanggapan dari ini seperti apa, maraknya klinik seperti ini? Semakin banyaknya klinik-klinik kecantikan itu lebih susah sekarang kita mencari penjual bakso dibandingkan kita mendapatkan klinik kecantikan. Per berapa meter ada lagi, per berapa meter ada lagi. Pertama pasti iya. Pasien ingin cantik, lalu fenomena warga plus 62 kan, sadar akan perawatan-perawatan. Lalu cuman yang kita inginkan adalah semuanya itu lebih beretika pada saat ingin melakukan perawatan kecantikan ya. Jadi mungkin dari semuanya harus sama-sama bekerja. Lalu apabila ada seperti dokteroid ini yang banyak sekali, ataupun seperti teman-teman dokter Ibu R ini, diharapkan saya sebenarnya partisipasi masyarakat. Seperti apa perkembangan penanganan kasus klinik kecantikan ilegal Dr. Ria Beauty? Saat ini sudah bersama saya Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah Haira Sukma. Bu Syarifah, bisa diceritakan bagaimana awal mula polisi mengungkap klinik kecantikan ilegal ini? Jadi pada awalnya tuh kita membuat hubungan dengan salon ya. Kita bicara salon, dia bukan klinik, salon kecantikan. Kita buat hubungan sama dia, terus selama hampir 2 bulan. Itu intens, kita pengen tahu treatmentnya apa, bahkan ada konsul online. Dan itu ada beberapa kali, akhirnya kita dapat jadwal itu dan posisinya di Jakarta, itu akhir November waktu itu. Kita baru dapat infonya itu sehari sebelum, karena kita nggak bisa dapat informasi itu di jauh-jauh hari. Mereka akan kabarin kita tanggal berapa dan kita harus ready. Dari pagi itu kita pantau terus berapa orang sih yang yang ikut treatment. Yang keluar 1 udah nutup pakai masker, terus udah bawa tentengan-tentengan produk gitu. 1, kita hitung nih 2, 3 gitu. Dan akhirnya tinggal 2 orang termasuk yang ininya kita, tapi ketika dia melihat 6 orang sebelumnya, dia agak kacau. Penampilan dari pasien-pasiennya. Iya, karena kan merah gitu kan, dia agak waduh kata dia. Kalau diambil dia takut karena keadaannya kan dia kan sampai berdarah gitu kan. Kalau nggak diambil uangnya udah dibayar, kasihan banget. Berapa waktu itu satu kali treatment? 15 juta gitu. 15 juta untuk derma roller ini. Iya, 15 juta kan sayang banget kan. Oke, ini kan juga pelaku bukan merupakan tenaga medis. Dari mana bisa mengakses alat-alat ini? Pendalamannya kami ya, semua barang tersebut bisa dibeli di Shopee. Secara online? Iya. Oke. Gitu. Berarti ini tidak tersertifikasi, tidak berizin alat-alatnya juga? Kami sudah koordinasi dengan BP POM sama Kemenkes juga terkait dengan produk yang dipakai maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan itu, yang sertifikat yang dia pegang itu. Ya. Untuk sementara kita belum mendapat yang resmi ya, tapi memang produk tersebut itu produk Jerman dan Korea. Enggak, bukan. Jadi bukan diperjualbelikan. Karena itu bagian dari treatment. Itu alatnya diperjualbelikan bebas itu di online shop itu. Yang dipertanyakan, kok boleh diperjualbelikan bebas? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar tak ada lagi korban dari dokter palsu? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Ini adalah kebobolan. Kalau udah ada sarjana perikanan, mereka membuat klinik, tapi dibiarkan.